yang kasta paling bawah itu tidak bisa naik ke atas. Ih, kari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi kecelakaan. Pada kulit duda, puterang benen lah kak, meninggal istrinya kak, atau kalau misalnya cerai, gara-gara KDRT. Kita kembali ke artis ini, banyak sekali duda, banyak sekali juga janda. Ya begitu juga, janda apakah dia karena KDRT Tapi kak? laku janda yang kamu Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa dekade, akhirnya kita mulai bikin konten di channel ini. Sebelum kita mulai, mungkin kita kasih ingat lagi kepada teman-teman. Mungkin kita perkenalkan dulu siapa-siapa yang ada. Jadi, yang baju hitam. Mati dia. Ini namanya Firmansyah. Anak-anak biasa panggil Pimen. Dia adalah salah satu kru di film Anak Karai. Apa itu kemarin? Tahu, multitasking memang anak-anak itu kemarin. Ada sembarang bikin. Ada pegang lighting, tiba-tiba pergi pegang kamera. Ya. Begitu. Begitulah kurang lebih Kak Pimen gambarannya. Terus yang baju putih mungkin sudah tidak ada yang tidak kenal beliau. Dia adalah Muhammadiyah. Salah. Bajunya Muhammadiyah. Ya, ini adalah Kak Amin, Yus Amin DB, salah satu penulis dan sutradara dari film Anak Karai itu sendiri. Terus yang main HP kacamata yang duduk di sudut itu namanya Hamra Del Lau. Yang kita lihat di film Anak Karai dia berperan sebagai Karel Lau. Ya, tetap dipakai namanya. Konten pada hari ini nih Kak, kita akan membahas, mengomentari, membaca, mereview komen-komen yang ada di video film Anak Karai di YouTube. Lamanya di. Jadi bentuk apresiasi Betul. terhadap komentar-komentarnya. 5 tahun di 5 tahun berikutnya berapa tahun gitu? 2018. Kalau komentar terakhir kita upload di YouTube itu tuh 5 tahun lalu. Tapi itu pun diupload 1 tahun setelah kita produksi. Jadi bisa saja ini sebenarnya produksinya 6 tahun yang lalu. 6 itu tahun di sekitar 2017 kah 18 kurang lebih. 2018 baru di review komen-komennya. Gitu, Saya baru pas selesai tamat SMA itu 18. Pasti bener lagi sekarang karena dulu Umur tak kena 18 tahun. Oke, kita mulai dari komentar pertama. Oke, film Extreme. Film X. Filmnya kayak Filmnya. SMS zaman dulu Iya, X-nya itu X. Oke. Filmnya Nyetrim. Filmnya ya, oke. Begitu nggak insert toh. Filmnya Nyetrim. Ekstrim kudu ekstrim. Kan dibaca. Tetapi baca X kan di depan. Ketika X-nya di belakang nya. Oke. Sorry. Kita sepakat itu ya. Sepakat. Rapat kita sepakat. Oke, filmnya Ekstrim. Terlalu mudah menghilangkan nyawa hanya karena perkara syirik. Budaya syirik. Awe balas sih. Oke. Gue komentarnya dari Kak Amin dulu lah. Iya sebenarnya itu mudah sekali tahu memang. Cuma kan apa di kamu tuh singin nyusun film ada kan di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Maksudnya kenapa ya? Hanya sirik kan bahaya. Soalnya kan sirik biasanya silarian. Bukan lagi hukum polisi. Tapi tunggu dulu kan, ini mau diperjelas. Apakah memang ada acara bunuh-bunuh ini? Ada dulu. Kalau tidak masuk di film ini. Ada. Pertanyaannya mati atau tidak? Nah itu dia. Jadi belum pasti nih ada menghilangkan nyawa. Iya. Asik ya? Asik. Siapa tahu masih ada. Iya. Tapi kalau kawan yang begitu dulu. Ya dulu. Tapi kan ceritanya konteks film ini kan bercerita tentang era-era yang dimana penegakan budaya itu begitu. Tidak mudah bukan salah sih. Tidak mudah ini menghilangkan nyawa. Ini siapa bilang mudah? Itu menghilangkan nyawa persoalan siri ditimbang-timbang tong itu Ya. Jadi dia bukan sesuatu yang mudah atau tidak mudah. Apalagi emas sekarang berat.
Harganya Mas. Balas yang belum menikah. Oke, next. Ya. Oke, next dari Rakel Biantaro 6300. Sama ini 5 tahun yang lalu ini. Kayaknya satu rumah jika Kapang. Tidak, maksudku saya menarik itu karena namanya mereka selalu pakai angka-angka di belakang. Ya, mungkin itu angka keberuntungan. Nomor Ada HP biasanya 300, ada nomor HP-nya biasa. 504. Nomor HP-nya terakhir kan. Ya lanjut. Oke. Panjang-panjang ini. Buat episode selanjutnya yang lebih keren dong, Kak. Yang lakonnya itu yang pakai kaos hitam, terus lakonnya itu tugasnya nyelamatin pacarnya yang diculik preman. Dan jangan lupa lakonnya suruh pakai baju polo warna putih atau hitam. Yang Polo tapi ada. ini hitam. Oh ya. Lanjut. Ya, ada- itu polo yang ada. Wah. Polo. Ih, Ya terus. Bunga tuh. Kecil sekali juga. Ulang ya. Buat episode selanjutnya lebih keren dong, Kak. Yang lakonnya itu yang pakai kaos hitam, terus lakonnya itu tugasnya nyelamatin pacarnya yang diculik preman. Dan jangan lupa lakonnya suruh pakai baju polo warna putih dan atau hitam yang ada kerainya sama beniknya itu loh yang ada gambarannya kuda, walaupun itu gambarnya kuda, gambarannya lain nggak apa-apa ya, pakai baju polo karena polo adegan fight pakai baju polo saja karena ya. Nanti dibaca sendiri sama Apakah? udah dia mau bilang bahwa itu yang kemarin preman kurang sangar ke bajunya. Kenapa kuda? Iya. Tidak. Enggak maksudnya Sepertinya saya mencium aroma-aroma ada kajop. Saya bisa di wardrobe dong, Kak. oh iya itu. Tapi Bisa ada sekali nih. Tapi ada simbol kudanya. Gimana? Kuda memang simbol kata satkan dulu. Oh, Iya. Iya. Apalagi kan identik perjuangan. Dan adegannya lakonnya dipegang tangannya agar nggak bisa bergerak, terus dihantam perutnya sama mukanya sampai bonyok yang lama kalau megang ia sampai dia babak belur. Enggak maksudnya dia ini ada apalagi namanya Oh, ini kan tambahan adegan Jadi ini. 2 poin ini saran adegan dengan wardrobe. episode. Episode dia maksud ini episode. Iya, ada Buat episode selanjutnya. ada selanjutnya ini. Oh, Ya. itulah. Mungkin saran adegan nanti. Nanti kita pertimbang bagus juga. Bisa. Pertimbangkan pakai baju polo. Polo warna putih ada gambar kuda. Gimana sarannya? Bagus kan? Bagus. Wow. Bagus. Bagus kiat. Lagi ada kudanya. Iya, dari Rakel di Biantaro. Ini laki-laki. Oke, next dari Ed Alfariski 5353. Seru ini perdebatannya. Ini. Di mata Allah tidak ada yang namanya karain, uang, arung. Dan jika Allah menghendaki pasti berjodoh. Karena kita semua manusia sama, dilahirkan dengan keadaan telanjang, tidak bawa gelar nama apa-apa. Mati pun cuma membawa kain putih dan amal. Amin. Ini yang kanan ini siapa yang bilang dibawa kain putih ya? Dia mau membicarakan bahwa Tidak ada karain. tidak ada itu karaing, tidak ada itu karaing hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tuh yang balas Ki dari ABL 440. Abdullah Ada ABL. tuh yang di bawah tahu ada. Iya. yang Di bawahnya Betul itu. ABL. Memang betul, tapi tak seorang pun yang pernah meminta bahwa dia mau dilahirkan dari keturunan bangsawan. Karena sulsila kerajaan sudah ada di Sulsila. Enggak gitu, tulisannya begitu. sorry. Dia yang tulis begitu tuh. Iya. Silsilah kerajaan sudah ada di Sulawesi sebelum masuk agama Islam. Kita serius dulu mengenangkan. Iya. Petualang kerajaan Arab Saudi, apakah harus dihilangkan karena mereka beragama Islam? Tahu? Dulu kalau kita melihat teorinya Nabi ada tidak itu kasta-kasta Iya. Kebangsawanan. ada tuh. bangsawanan. Ada di daerah-daerah daerah Arab itu kan ada kelompok-kelompok yang memiliki gelar kebangsawanan masing-masing. Jadi sebenarnya dalam strata sosial itu ada yang seperti itu. Cuman kebetulan di daerah Sulawesi Selatan itu menggunakan istilah karaeng yang dilekatkan juga kepada Tuhan.
Jadi ada kesamaan diksi yang digunakan terhadap apa istilahnya, mungkin begitu ya umumnya. Jadi kayak karena Allah Ta'ala itu ditempatkan sebagai posisi tertinggi dalam strata sosial. Tapi di bawahnya itu ada tatanan sosial juga yang mungkin begitu saya gitu juga ada bilang ada juga apa istilahnya kayak hubungannya ini baik ya dan ya karena Nabi kan bilang berdasarkan agamanya, hubungannya. Dia kan apa namanya bentukan kultur, bentukan budaya, sehingga wajar kalau ada, pasti ada status, pasti ada strata, stratifikasi yang paling umum saja dilihat itu ada yang kaya dan miskin. Itu kan alami, keniscayaan dia pasti terjadi. Tidak ada yang kita dapatin informasi bahwa di situ tidak ada strata, tidak ada kasta-kasta. Tapi tunggu dulu deh, yang melatar belakangnya hal-hal yang seperti itu biasanya apa? Apakah karena misalnya tingkat kekayaan, keturunan boleh, tapi ada juga yang kadang-kadang menjadikan status sosialnya itu untuk melegalkan powernya atau kekuasaannya. Di luar itu daripada etis atau tidak etis yang dia lakukan. Nah, kan kita kebanyakan di sini karena dia karaing karena keturunan. Ya. Walaupun belakangan bergeser, karaing itu tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba menjadi karaing karena kekayaannya, jabatannya dan sebagainya. Tapi pada mulanya karena di Sulawesi Selatan maksudnya itu sebenarnya kekaraingan itu apakah dia disematkan pada seseorang itu karena apanya? Kalau dalam literasi yang kita dapat, ya salah satunya itu tadi kewibawaannya yang saya tahu ya. Belakangan baru ada misalnya ukur dari kekayaan. Tapi kita Sulawesi Selatan itu stratifikasinya dia terbuka. Terbuka, bukan stratifikasi sosial yang tertutup kayak di Bali misalnya, yang kasta paling bawah itu tidak bisa naik ke atas. Kari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi kecelakaan. Kemudian disematkan menjadi karaing. Dan yang membedakan juga antara apa istilahnya masuknya Islam di Sulawesi Selatan itu punya keunikan tersendiri. Keunikan tersendirinya itu salah satunya misalnya mereka tidak mengislamisasi secara personal, tetapi dalam lingkup kerajaan. Masuk di lingkup kerajaan juga itu unik karena yang diislamisasi itu bukan personnya, tetapi dia berbicara tentang kebudayaan. Jadi dia mengislamisasi semua kebudayaan dulu. Jadi hampir di semua tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan itu budayanya dulu yang diislamkan. Seperti misalnya aru dikasih Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Itu terjadi di semua aspek kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi secara otomatis orang akan merasa bahwa dirinya Islam dari budaya-budaya yang dia aplikasikan. Tapi itu tadi kalau kita memang sampai pada tahap ke Tuhan, ya semua sama. Ya. Semua sama. Ada karaing. Kalau kita berbicara antara manusia dan ketuhanan ya kita sama. Tetapi dalam strata sosial itu pasti terjadi. Klasifikasi. Iya, baik itu miskin, kaya, begitu. Begitu. Kira-kira terpisah. Ya, presiden. Ya. Jadi dalam konsep film Anak Karaing ini kita tidak membicarakan antara Tuhan dan yang sebagaimana Tuhan semestinya. Tapi kita berbicara tentang realitas sosial yang terjadi di daerah khususnya Sulawesi Selatan. Begitu mungkin. Oke. Dan ini akan bisa saja ada beberapa komentar juga yang membahas itu di bawah. Hampir sama pertanyaan. Jadi bisa saja nanti kita akan skip. Oke, next dari Edmu Ariandi 4923. Androng gurun tak tenania ajaran salah. Tapun na kipake salah. Change ribatan kale ta. Kaya giyo puna kabajikan riboya. Anjo
enjo minikanaya karaing kaya Allah Ta'ala sabab Allah Ta'ala ang parik ngasing enjo dikanaya karaing baturi totoaya reolo karaing disabutkan di raja nyeton dikanaya to dingai siagang leluhurnya cocok mitena sari batangku ngasing punna nia salaku alle PP enjo HP. Nah ini nih kak, ini nama suane ini karena karang batu di Totoai Riolo, karang disabut tongi raja. Jadi ada posisi kekarangan dalam hal ini pemimpin di suatu wilayah daerah. Nah, itu tadi yang dia maksud Delau bahwa strata sosial juga itu kadang di realitas kewibawaannya, kemudian kewibawaannya itu kan raja ini, kepemimpinan. Jadi hampir yang unik juga di Sulawesi Selatan itu karena raja pertama Goa itu, raja Goa pertama itu ya perempuan, itu siapa? Karembainea. Ya, dihentikan dengan Komanoro. Berarti ini jawabannya tadi. Iya. Sebenarnya dijawab sama komentar-komentar yang berikut. Betul. Dijawab dari pertanyaan tadi Alfa Rizky. Iya. Dijawab oleh Muhammad Ariandi. Ini juga kayaknya dijawab juga ini sama Ed Takuding. Baik pula kiranya ada solusi yang kompromi kapan? Kompromi antara adat dan syariat di zaman modern ini walau alam. Kita menjatuh kan, Kompromi kan sudah sekarang kan sudah ada nih kompromi. Nah dulu kan tapi masih ada memang satu daerah itu tidak akan kompromi dengan wilayah hukum. Pokoknya hukum adat ya hukum adat, tidak bisa hukum negara masuk. Jadi hukum kepolisian tidak bisa. Tapi kan kita sudah mulai bergeser itu di Sulawesi Selatan. Misalnya itu tadi Siri itu kan dulu bukan soal dipenjarakan, tapi memang Siri. Bukan, kita kembali dulu ke anak karang. Ini anak karang itu maksudku kita ambil ide ceritanya. Ya. Memang ada kita dapat yang seperti itu di era sekarang. Ya. Dalam hal ini budayanya masih ada kira-kira itu yang gitu. Masih ada mempertahankan itu. Maksudnya kalau misalnya hukum adat dan di situ hukum agama, hukum negara itu tidak boleh mencampuri. Tapi sistem itu. Saya jadi apa ini yang hukum adat misalnya membunuh babi di jalan, menabrak babi, itu kan dihukum. Ya kayak di Papua ya. Iya, hukum adat. Bukan hukum. Kalau kan hukum kita babi, binatang itu kan ada. Kan mahal. Ada sisi negatif dan positif juga ada. Ya di Aceh juga lah hukum syariatnya dia. Cuma kan di Makassar sudah mulai hukum Antara adat dan syariat di zaman modern. makanya kan Pak juga mengatakan agama itu juga ruang tersendiri, budaya dengan hukum negara. Tapi biasanya itu berlaku di daerah-daerah yang sifatnya istimewa Iya. atau maksudnya yang memang ada hukum tersendiri yang mengikat di daerah itu. Saya Jogja, terus di Iya. Aceh, terus daerah otonomi khusus di daerah Papua. Ya. Itu masih berlaku. Itu masih ada. Adat yang kuat tak mampu mengalahkan cinta. Cinta yang kuat tak mampu mengalahkan badi. Kan itu kan cakep. Cakep. Kita begitu. Iya lagi. Oh itu Pak. Adat yang kuat Tak mampu mengalahkan cinta. Cinta yang kuat tak mampu Bukan mengalahkan badi. Cinta yang kuat tak mampu mengalahkan badi. Kira-kira itu kamu ya? Iya. Jadi mana pun kasan jo ada Adat kan? tak? Iya. Kuna sana singa ini tidak akan bisa kau bersatu. Seharian nih. Ya. Tapi Itu karena Mana podeng Iya, mana pun kasa cinta no, hingga puna dibunuh kok. Itu tadi. Putus king Iya. percintaan. Mana tumbang bulu karaing. Bulu karaing, bawa karaing. Ada dulunya. Kuna leba ikaw kung ngain di. Ay. Hancur kok kandang. Anjir. Ada sinyal di situ. Cuman itu. Nah keburukan tonjol. Ya Ah. itu. Kira-kira Oh bunga jauh. Nak keburan na tonjol.
Bili mana pun burane boleh ke. Iya, kalau Pun Bali, nami yakin coba di ka. karena siri. Ya. Karena Bali dengan Oh. siri itu satu paket. Begitu Bukan aja aku tuh Paket anak bandel. pun jadi duit nuari. Lompo bala no. Selanjutnya dari Ed Basir Galigo. Galigo. Nah, Baik, ini menariknya nih. Dulu keturunan Teta atau Karaeng hanya boleh menikah dengan keturunan Teta. Tapi sekarang dengan harta, pangkat, dan jabatan, adat Makassar seakan telah luntur. Kini semua itu hanya tinggal sejarah. Pun menghilangkan nyawa seseorang tanpa dibebankan jawaban pidana terlihat sangat begitu gampang dengan alasan syirik. Tapi hal ini hanya terjadi di sinetron karena dunia nyata pelaku akan berkonflik dengan hukum. Apresiasi terhadap filmnya. Nah itu Terima kasih. yang kita bahas tadi. ada tuh komentar-komentar. Oh iya, iya. Dari Ferry Irawan, yes saudara, orang-orang seperti itu sudah membuang adatnya secara tidak langsung. Iya. Sun. Pasti ini sepakat kita. Iya, sepakat. Iya. Terus di komen sama Andi Hilda, emot sedih. Nah, kayaknya iya dia mengalami kapan. Mungkin. Terus dari Rakib Rabbani dia balas juga, bahkan sekarang biar kita memakai alasan syirik, tetapi kalau merenggan nyawa orang-orang itu akan tetap dipidanai. Sekarang budaya kita perlahan demi perlahan, waktu demi waktu budaya kita telah dilenyapkan oleh orang-orang tersebut. Nah, Tidak tahu begitu ya ini ya. Dulu kan itu belum ada hukum positif. Hukum positif Anu itu, kan kasih anu tuh hukum positif. hukum positif itu hukum pemerintah. Misalnya membunuh diadili penjara sekian kan belum ada. Kita kan pakai hukum adat dulu. Tapi seiring berkembang negara ada hukum positif, makanya harus diselaraskan itu. Bukan satu hukum menghilangkan hukum yang lain, tidak Ji. Tapi kan tidak mau konsekuensi Mau tidak mau tidak. ya Masuk ini memang disinkronkan ini hukum adat dengan hukum kita berusaha sebenarnya di situ. Cuman kan ya pilihan katanya biasanya luntur ki ada kah karena ada hukum positif dan sebagainya. Karena tidak bisa tongki juga hukum adat terus yang dipakai karena persoalannya kita dalam satu negara ini. ya. Dalam satu negara. Tapi Kalau- ini kan juga kita NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. mau kita perjelas Harga juga mati. dulu bahwa di film Anak Karaeng ini ada beberapa scene memang yang tersembunyi di balik-balik scene itu. Misalnya Ari kemudian dipegang terus ada suara tusukan. Apakah itu mati atau tidak? Tusukan. Memang tadi tusukannya. ini ya. Ada Ini kayaknya definisi epistemologi dari ini. Heri ya. Agung Nugroho. Heri. Heri. Oke, adat adalah budaya yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Kalau adat sudah egois, itu namanya bukan lagi budaya atau adat, melainkan hawa nafsu. Dan dalam adat Makassar, masalah pernikahan saya kira sekarang harus mengedepankan komunikasi dari hati ke hati antara anak dan orang tua, sehingga tidak ada saling memaksakan kehendak satu sama lain. Saya tahu Islam sebagai agama yang dianut sangat lekat di tanah Karaeng. Dan harusnya sekarang adat Makassar tentang pernikahan harus lebih lunak, disesuaikan juga dengan ajaran-ajaran Islami. Saya ke dulu di Gimana? Oh Ya, iya. Islami, mana itu Islami? Saya tahu Islam sebagai agama yang dianut sangat lekat di tanah Sebagai agama yang dipeluk atau dianut sama sebagian besar orang suku Makassar. Dan perlu diingat, adat dibuat untuk kebaikan, bukan untuk saling membenci ataupun membunuh. Salam damai, salam rukun selalu. Iya. Ya. Biasa. Dari Heri Agung. Jadi dia membicarakan tentang beberapa adat yang menurutnya cukup Tidak relevan, kontroversi, ya, tidak tidak. relevan lagi dilaksanakan. Seperti itu tadi salah satunya, bahwa dalam film ini kan ada beberapa kejadian-kejadian seperti yang kontroversi dan kontra itu ada pasti dalam budaya, apalagi dilekatkan dengan Era sekarang. realitas modern seperti sekarang.
Jadi makanya itu perlu dibicarakan. Ini berbicara pernikahan ini kan juga ini. Iya. Baru kita belum Kayaknya lari-larinya ke uang panai juga bisa. Panai juga tuh dia bahas. dari hati ke hati. Iya. Ya. Jadi kan dulu kan uang panai ada juga beberapa begini kan. Iya. Ternyata itu bedeng. Ini masih bedeng, tapi bisa tidak. Jadi berbicara tentang uang panai itu kalau laki-laki itu menikah dengan perempuan dengan apalagi strata sosial yang lebih di bawahnya, pasar tiai karai, bukan dari golongan bangsawannya, biasa tidak kasih keluar uang panai, maksudnya tidak jangan panai panai itu ceritanya dinaikkan, Dia dikasih naik. tena jangan misalnya depan naik karena dia Naik sendiri. akan naik sendiri karena strata sosialnya naik karena nabuntingnya naik karai. Beda dengan kalau perempuan ada laki-laki yang mau menikah dengan perempuan dengan strata sosial lebih rendah, yang nepanai karena mau hendak kasih naik strata sosialnya. Ada kudapat begitu, tapi saya tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Jadi kalau istilahnya kalau raja mau menikah dengan strata sosial di bawahnya, dia tidak perlu dong kasih keluar uang panai karena justru orang yang strata sosialnya di bawah itu sangat bahagia ketika Ada privilege-nya dia ada privilege-nya ketika dia jadi tidak perlu jiko kasih ke uang panai sebanyak mungkin karena saya akan lebih bahagia kalau kau melamarku. Ya. Karena kau keturunan Beda karai. dengan laki-laki yang mau menikah dengan perempuan karai. Itu ada kudapat juga sedikit referensi yang entah dari mana. Tapi bagus itu. Menarik itu kayaknya didiskusikan. Diskusikan untuk nanti. Kata uang panai. Ya. Oke, selanjutnya dari Edro Kimia. Sadi Channel. Woi, luar biasa ini. Oke. Pedro. Nah, ini bahas hikmah. Oh, iya. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari jalan cerita. Yang pertama, jangan membantah keinginan orang tua, tetapi jika ada yang keliru dalam suruhannya, mestilah diluruskan. Kedua, jika ego masing-masing dipertahankan, maka masalah yang akan timbul akan jadi besar. Catatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun manusia yang paling sempurna di muka bumi ini tidak memandang siapa yang ingin ia nikahi. Begitupun dengan keturunannya. Silsilah keturunan itu urusan belakang. Yang diutamakan yakni akhlak seseorang yang jelas seiman. BUMN. Jadi selesai ini apa-apa ya kalau ada catatan begini. Catatan ini luar biasa. Jadi yang diutamakan dalam memilih pasangan itu adalah akhlak. Makanya Rasulullah memang bilang agamanya. Iya. Agamanya. Jadi carilah pasangan yang kerja di BUMN. Iya. Kenapa ini? Akhlak. Ngeri ini. Baru-baru daftar BUMN ini. Baru-baru daftar BUMN kan dah. Jadi bacaannya itu terkait tentang apa yang melakukan BUMN. Ya. Oke. Selanjutnya dari Adi Ana 6618. Mirip ceritanya temanku. Yang mana ini? Mana teman Tain? Bukan yang mana teman tak? Oh, yang mana? Cerita yang mana ya? Apakah catatannya ini? Saya tahu. Enggak, apakah silukmunya, apa si harinya, premannya, hakimnya? Tidak tahu. Tapi terima kasih kalau memang dia mirip ceritanya temanku. Kasih nonton lagi teman tak? Iya. Yang mananya ini? Mau ditanya ini baik-baik ini. Nah, kayaknya ini temannya. Ayuri RHYN 9051. Kayaknya berteman ini sama Adriana. Masih menangis kak. Saya menjalin hubungan mau 6 tahun 6 ya tahun. dengan seorang laki-laki berstatus dudes. Dudes. Apa dudes? Entah direstui atau tidak, terlalu banyak pesannya kedua orang tuaku untuk orang yang akan kujadikan suami. Oh, berarti orang tua ini tidak apa-apa dudat. Bisa jadi. Iya, tapi kan dia sudah jatuh cinta sama dudat. Betul. Jadi kalau cinta berbicara, dudat. Belum tentu tadi ada badi. Tetapi saranku,
Ada tadi tuh komentar Iya bahaya kena. cinta bisa dikalahkan sama body. Itu Ayo, tapi saranku ayo kembali ke sarannya Edo. Jangan membantah keinginan orang tua. Iya, Diskusikan dengan baik, Baik. toh. Nah, gitu. Siapa Kalau tahu- ada juga jalannya. Iya. Dan kamu tetap mencintai. Tapi kayaknya menangis kira kan enggak jadi ini. Ada yang mau menangis tuh. Dia karena memang lagi di fase itunya mungkin terjadi terbawa suasana Begitu dia nangis. emang kalau orang cinta biar dudat apa? Iya, tidak Tidak pandang pandang, status. memang kecintaan Makanya itu. cinta itu buta. Udah kan Mil. itu udah kan ada banyak hal. Banyak. Betul. Jadi biasa itu kalau ada duda begitu, ditanyakan dulu. Apa nak kuliah duda? Mau terang ibenen lah kak, Oh, meninggal istrinya kak, atau kalau misalnya cerai. cerai gara-gara KDRT. Kita kembali ke artis ini. Banyak sekali duda, banyak sekali juga janda. Ya begitu nih juga. Janda apakah dia karena KDRT Tapi kak? laku janda kamu. Wah. Banyak faktor karena ada beberapa hal yang dia Iya, takutkan. takutkan dari status duda itu. Karena sudah wajar tahu seorang orang tua mau tahu latar belakangnya Latar belakang. calon Iya. Sangat pasti. untuk anaknya. Karena dia akan menyerahkan penuh itu Betul. anaknya kepada laki-laki. Nah, begitu ayo. Betul. Jadi diskusi kita ini saja. juga Apa yang tahu. tidak bisa ikhlaskan saja. Iya. Siapa tahu ada yang lebih baik. Salah. Ya, sorry ini baru 5 tahun yang akan datang ini dibahas. Padahal ini iya, kan Sudah ini kau udah udah punya bilang. anak. Kalau sudah menikah, ayo Kalau anaknya ini masuk SD coba ini kayak angkat tangan nanti ya. Kalau sudah menikah, sudah menikah. Komen Kak. saya di bawah. Iya, kalau komen. Berapa menaknya? Oke, selanjutnya Nah, oke. dari Ciko Teguh 7641. Wow, luar biasa karya sineas muda Kabupaten Takalar. Alur cerita dapat banget, pemainnya mendalami karakter, menjual tempat wisata Takalar. Ditunggu karya selanjutnya. Nah, Siap. ini tahu. Oke. Ini dulu kan enggak tahu mau menjual tempat wisata kan. Iya. Tempat-tempat wisata apa aja nih Banyak sekali nih. yang kemarin kita tampilkan di Anak Karaing nih. Ya, ada salah satunya ada di apa? Di Laikang sana. Mereka, Itu. daerah yang adegan mana ini? Adegan nak kemudian itu aja. Nah, satu. itu apalagi Kemudian kita memperkenalkan situs kebudayaan. mana itu? Misalnya Lapris. Gedung jual lapris, Ya. bukan gedung ya? Apa monumen lapris? Monumen Lapris. Kemudian kita memperkenalkan satu kerajaan yang pernah ada di yang pertama ada di Takalar, Apa itu? Kerajaan Santobone. Oh, ada anunya di situ. Apalagi Kepala Lumpua. Para Lumpua. Itu rumahnya Karelau. Almarhum Almarhum Karenjengka. Karenjengka. Dan kita Karenjengka. semoga beliau itu Paling- mulai tahu Wah, luar biasa kita dikasih fasilitas yang luar biasa di rumahnya untuk lokasi syuting. Hampir berapa hari di sana kan? Mbak? 4 hari. 4 hari kita di rumahnya Nikah, Karenjengka. dikasih syuting, beras. dikasih beras, luar biasa. Makanya kita itu sangat bersedih kemarin beliau wafat karena beliau orang baik. Oke, selanjutnya dari Ilham Fevana. Inilah jawaban kenapa mahar atau uang panai mahal bukan suku Bugis Matre, tapi itu memang tradisi karena didikan adat Bugis Sulawesi Selatan kental dari kata malu dan artinya keperawanan insya Allah tidak diragukan lagi alias masih tersegel karena suku Bugis itu terjaga dari kata malu, yaitu setia satu pasangan. I love Sulawesi Selatan, Eo ko cinta gaspol. Emang cinta. Eo ko cinta. Misalnya Eo kok. Iya, saya nggak tahu nih dia. Eo kok cinta. Cinta. Kita harus Ayo di- cinta. Ayo cinta. Nah, dia mau bilang begini tahu bahwa kenapa uang panek mahal tuh? Ya. Iya, karena Ya, tersegel. karena ini. Karena ada hal yang patut dijaga bahwa perempuan itu tidak mudah untuk kita Ya, apa namanya karena di situ misiri. siri. Iya, di situ misiri. Dan sebenarnya masalah uang panai bukan masalah tawar menawar, tapi bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada perempuan. Aneh juga kan lah. Kalau saya kuliah di era sekarang, kenapa uang panek Mahal. Itu memang tergantung dari
dolar. Oh, satu itu. Karena uang panai sebenarnya bukan uang panai yang kita maksud itu sebagai, tapi dia semua uang belanja. Jadi ketika Naik apa-apa. perempuan ini mau bikin pesta, ya pasti dia menilai, oh sekian undanganku, oh harus kesekian. Kalau mau sewa hotel, Ya. Itu perlu dipertegas juga. Pokoknya itu bukan mahar. ya bukan, dia bukan syarat utama dalam sebuah pernikahan, tapi dia bagian dari tambah-tambahan aja apa ya. Supaya Tapi yang terjadi biasa karena gara-gara uang panai aja orang kaya, Iya. bukan gara-gara mahar. Oke. Selanjutnya ini dari Ivilai. Kodong mati Arik dan Takim. Belum tentu. Iya. Tapi paling WA na ilu Awah. Mau ya hibur ki. Jam mau ku hibur ki. Jangan kehibur ke. Enggak, ini Vina sudah menikah. Ya. Sudah Vina menikah. Jadi lu- yang bisa diminta nomornya itu mungkin. lupa atau Bung Eja. Ya. Kalau mau Ki, Iya. komen lagi kembali di Bilang Podcast ini. ada mikanda nomor. Ada enggak? Oke. Oh, kalau mau dipanggilkan lagi lu mau bisa. Moto juga bukan nomor tak. Hmm. Ivilai. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya dari Daeng Dimang. Kayak panjang ini, panjang. Ah. Saya juga anak Karaing, menikah dengan laki-laki biasa. Hah? Laki-laki biasa. Tunggu dulu, ini kan yang Dimal, laki-laki toh, Iya. laki. Tolong dulu, tolong. Saya juga anak Karaing menikah dengan laki-laki. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Saya tahu Den Dimang ini perempuan. Oh, perempuan. Namanya Di Mang. Saya Pimang. Oke, kita anggap saya di beliau. Oke, dia perempuan. Oh, saya juga anak Dia itu Karaing. perempuan. Dimang tahu. Oh, oke, sorry. Saya juga anak Karaing, menikah dengan laki-laki biasa. Bahkan tidak ada nama daengnya. Hanya satu nama. Maksudnya laki-laki. Ya, dan bahkan orang yang tidak punya apa-apa orang tuanya. Tapi cintaku berdua mengalahkan keluarga Karaingku. Keluargaku yang sangar untuk meluluhkan. Udah meluluhkan. Sangar udah meluluhkan. Oke, oleh cintaku. Walau saya sudah mau dibunuh sekalipun, saya emang udah niat karena Allah. Alhamdulillah saya direstui dan menikah dengan pilihanku dengan uang panai 50 juta dan sekarang sudah punya anak yang sudah setahun dan keluarga sekarang suka sama suami saya. Oh, berarti Alhamdulillah sekarang keluarga besar, saya tidak memandang apa-apa lagi kecuali niat Allah Ta'ala. Luar biasa. Menjadi inspirasi. berarti anaknya sekarang sudah umur 6 tahun. Ya, 6 tahun. Karena ini komen. Luar biasa Den Dimang. Dimang ini. Saya kira perempuan juga harus begini Betul. sama Den Dimang. Apa ini kan? Cukup. Kenapa kayak curhat gini kan? Ini mata baik sekali ini tidak melihat apakah dia keturunan Karaing atau tidak. Yang penting ridhoan Allah Taala Subhanahu Wa Taala. Nah, ini persoalan dia memperjuangkan itu. Kembali ke komentar yang tadi dari hikmah nomor 1. Dia memperjuangkan ini ke orang tuanya. Mentok ini berjuang nih. Ya. Mengalahkan keluarga Karaingku. Cintaku berdua mengalahkan jadi salah deh, King. Ternyata cinta juga bisa mengalahkan badik. Dari 5 tahun yang Biasa lalu. nih perjuangan. Betul. biasa, Berarti satu hal yang mau ditangkap adalah kalau mau memang menikah sama orang yang betul-betul kita cintai, ya, berusaha sama-sama. Saya sama-sama. Sama. Ya. Tidak cuma laki-lakinya Ada berusaha. tidak Ari sama Bung Eja pun apa yang tidak restui ki Bismillah ki nanti heran kasih. Jangan ragu. Betul. Jangan ragu, tapi kan terhalang tahun ki. Memang Ada Pak. kerasnya orang Keras, Ki. Jadi tergantung juga Iya, Karena ini kebetulan Karelau memang agak keras. Iya keras Ya. ki memang. orang Orang semua apa-apanya. tolongan dulu toh. Kayaknya santai mau kena nunggu bahagia. Iya, Iya. betul. Daripada Tapi ya, begini nih cerita anak. Tapi mungkin semua punya. Enggak, karena takutkan juga ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, itu. Misalnya kayak itu tadi yang lakukan Takin, Betul. tidak mau dikasih menikah sama siapa yang namanya Bung Eja? Iya. Cilari yang misalnya Pina. Vina. Itu juga. Itu yang ditakutkan. Pokoknya Banyak kejadian anu, begitu. banyak tragedi kehidupan. Mau milih Pak Bunting, tiba-tiba lampai. Tapi kalau kita kembali ke Tuhan ini sudah
digariskan. Iya. Iya, Laut. gitu. Cuma kan ada namanya rencana manusia. Soalnya itu kita yang belum menikah, serahkan sama Tuhan, atur di Tuhan. Tapi jangan juga diam kan, dah. Memang iya, kalau di umur 40 ke atas itu ya, karena Tuhan kau mami deh kayak sudah mau ini kutawarkan banyak, tapi Iya, tapi serahkan sama Tuhan, toh. iya, Tuhan tetap Tuhan. atur di Tuhan. Iya, atur. Tapi berdoa, Iya, berdoa kita berdoa sambil gitu. berusaha. Iya. Begitu jadi di mantap ketawa. Aduh, mantap. Luar biasa perjuangan, tak? Ini sebenarnya sampai sini dua. Iya. Nanti akan ada gestar salah satu pemeran anak Karaeng. Yes. Baik itu, enggak tahu ini. Iya, Tahu atau mungkin Atau ada requestannya, tulis di komentar. atau film selanjutnya nggak tahu. Jadi yang belum subscribe ya silahkan komen dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.